Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa hidupi juga loncengnya ya. Dadah, silakan menonton. Kisah Injil sesudah hari Minggu Paskah adalah penampakan diri Yesus yang bangkit kepada Maria Magdalena, kepada para murid secara bersama-sama, juga kepada dua murid yang kembali ke Emmaus. Penampakan-penampakan itu disertai dengan kata-kata peneguhan dan pesan-pesan harapan. Reaksi para murid atas kehadiran Yesus yang bangkit itu pun bermacam-macam. Ada yang takut, ada yang ragu-ragu, bahkan ada yang bergembira dan bersuka cita. Ada yang percaya, tetapi ada pula yang tidak mudah percaya. Pengalaman sukacita penuh kegembiraan ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid yang sedang berkumpul bersama, ternyata tidak dialami oleh Rasul Thomas. Thomas tidak melihat dan tidak mengalami karena ia tidak ada dalam kebersamaan para rasul ketika Yesus menampakkan dirinya. Berita gembira yang disampaikan kepadanya tidak sedikit pun membangkitkan sukacita. Thomas malah ragu dan sama sekali tidak percaya. Dengan tegas, ia mengatakan, "Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, aku tidak percaya." Ia jujur, terus terang, memiliki kepolosan hati dan tidak malu menyatakan ketidaktahuannya. Ia kritis terhadap apa yang ia percaya. Ia menuntut bukti, hingga ketika ia berkumpul kembali dengan para murid yang lain, dan Yesus yang bangkit itu menampakkan dirinya kembali. Yesus pun menyapa Thomas yang kurang percaya itu dengan penuh kerahiman. "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Percaya berarti tidak harus melihat dengan mata jasmani. Percaya adalah melihat dengan mata hati. Penuh penyerahan diri kepada Dia yang kita imani dalam roh dan kebenaran. Sebab percaya atau iman terungkap ketika mata hati dan budi terbuka menerima Allah yang agung dan mulia. Iman melampaui akal budi, tidak membutuhkan bukti dan jaminan untuk percaya. Iman artinya pasrah, berserah penuh pada Tuhan dan aktif menangkap kehendak Allah dalam setiap peristiwa hidup. Dan Thomas dengan penuh kerendahan hati, ia mengakui imannya. "Ya Tuhanku dan Allahku." Ia bukan lagi menjadi Thomas yang kurang percaya atau ragu-ragu dan bimbang, tetapi menjadi seorang rasul yang selanjutnya memberikan kesaksian imannya akan Yesus yang bangkit. Ia telah dibaharui oleh Yesus yang hidup dan maha rahim. Sikap Thomas sering menjadi sikap kita yang tidak mudah percaya, ragu-ragu akan iman yang dihayati, sering menuntut bukti dan tertutup hati untuk menerima sapaan Allah dalam berbagai pengalaman dan peristiwa hidup kita. Menjadi manusia Paskah, kita perlu belajar dari sikap iman Thomas yang dengan penuh kerendahan hati pada akhirnya mengakui imannya akan Yesus yang bangkit. Kita harus menjadi manusia Paskah yang juga mewartakan kebangkitan Tuhan yang kita imani melalui sikap dan cara hidup benar kita. Sebagaimana sapaan Yesus kepada muridnya, "Damai sejahtera bagimu." Maka kita pun selalu mengusahakan damai sejahtera itu dalam relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama, termasuk dengan lingkungan sekitar. Membawa dan mewartakan damai sejahtera
berarti membawa pengampunan, meneladani kerahiman ilahi yang membawa kegembiraan dan sukacita Paskah, pertobatan dan membawa kembali harapan dan kekuatan bagi yang menderita, putus asa, dan bagi yang tidak percaya. Seperti yang sudah kita lakukan di masa pandemi yang lalu, ketika seluruh dunia terpapar COVID-19, kiranya kita tetap membawa damai sejahtera dengan cara menjaga kesehatan diri dan sesama, agar kita semakin mengalami damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih, damai sejahtera menyertai kita ketika kita dapat menjaga dan melindungi diri kita dan sesama, menghargai orang-orang di sekitar kita, mendukung para petugas medis dan semua orang sakit. Tuhan mendidik kita lewat peristiwa COVID ini. Semoga kita selalu mampu membaca sapaan Tuhan melalui setiap peristiwa yang kita alami, yang merupakan peluang dan rahmat bagi kita untuk semakin percaya, semakin beriman kepadanya. Pesan Yesus bagi kita, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita percaya juga bahwa badai itu pasti berlalu. Marilah seperti Thomas, dengan rendah hati kita berdoa, ya Tuhan dan Allahku. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati. Haleluya.